Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini agak menarik juga ya dari survei indikator bahwa pemilih Golkar, PKB dan P3 dan PAN di Jakarta pilih Anies Baswedan. Ada apa begitu ya? Ya bisa saja nanti di putaran kedua kalau memang Anies Baswedan menang, maka kemudian dari partai koalisi besar akan gabung kepada Anies Baswedan begitu kan? Ini menjadi cikal bakal bahwa kemenangan kepada Anies Baswedan begitu ya. Tetapi kita melihat situasi dan politik hari ini bahwa persoalannya bukan seperti itu begitu kan. Dalam artian bahwa Anies Baswedan lebih condong melihat bahwa ya inilah karakter dan budaya Indonesia yang kemudian pada situasi tidak menentu bisa saja dinamis begitu kan. Maksudnya adalah dari pendukung-pendukung Pak Ganjar yang kemudian dari Golkar, P3, PKB dan PAN yang kemudian koalisi besar kepada Pak Ganjar itu akan simpatisannya akan mendukung Anies Baswedan begitu, apalagi menang di putaran kedua begitu ya. Tetapi ini dinamis begitu, ini menjadi sebuah kekuatan besar begitu ya. Padahal konstituennya dari partai-partai lain banyak yang mendukung Anies Baswedan begitu. Sangat luar biasa sekali begitu, apalagi di daerah-daerah yang lain begitu ya. Di ibu kota saja banyak yang mendukung Anies Baswedan, apalagi dari yang lain begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizennya dari survei indikator pemilih Golkar, P3 dan PAN ya dan PKB banyak yang memilih Anies Baswedan ya. Ini menunjukkan pemilih Golkar dan PAN, PKB dan P3 nggak mau dibohongi pengurusnya. Betul, bisa saja seperti begitu ya. Surveinya di Petamburan ya, partai aja tak mungkin semua milih ya, apalagi rakyat. Jangankan mimpin, jadi tukang ramailah bos ya. Ini banyak sekali ya pro dan kontra begitu. Apapun partainya, presiden tetap Anies Baswedan. Iya, karena pada hakikatnya Anies Baswedan yang punya prestasi dan perubahan ada di tangan Anies Baswedan ya. Survei dipercaya maupun siapapun yang unggul, bukan percaya terhadap survei, tetapi melihat dari situasi dan kondisi ketika disurvei oleh indikator ya dari DKI Jakarta itu menyatakan bahwa Anies Baswedan menang begitu kan. Kalau di survei skala nasional ya Anies Baswedan memang kalah, tetapi kalau secara daerah kok menang begitu, apalagi surveinya dari desa ke desa, wah ini akan menang begitu ya. Bahkan pollingnya saja di Twitter menang begitu ya. Kalau berita gini pasti kalian pada percaya survei ya, bukan percaya, bukan patokan seperti itu, tapi melihat dari percakapan narasi-narasi yang dibangun oleh mereka begitu kan ya. Jadi relawan-relawan Anies Baswedan sampai hari ini belum memastikan bahwa patokannya adalah survei begitu kan, tetapi patokannya lebih kepada polling begitu. Dan karena lebih berinteraksi langsung kepada masyarakat atau konstituennya begitu. Intinya yang pilih Anies adalah orang-orang yang ingin Indonesia maju dan bermartabat, kelas berterpelajar, yang bisa membedakan mana yang benar dan mana yang hanya modal pencitraan saja. Betul begitu ya. Itu namanya pemilihan cerdas ya, rasional lagi ya, nggak lihat penampilan sederhana, nggak kemeja digulung-gulung dan dikeluarkan, tetapi pertimbangan pilihannya. Karena menunjukkan hari ini bahwa Anies Baswedan sangat luar biasa begitu ya, prestasinya begitu. Pak Surya Paloh berani ya dan bahkan berseberangan dengan Pak Jokowi karena pada hakikatnya Anies Baswedan punya prestasi luar biasa begitu. Bahkan di antara calon lain Anies lebih berpotensi bisa lakukan perubahan karena masyarakat sudah merasa tertipu dengan pencitraan masuk got, jongkok di rel, faktanya memang tidak bisa urusi negara. kan sudah merasakan sendiri seperti apa mereka begitu. Dan bahkan dari kadrun, wah ini kan sudah tergiang-giang begitu ya para cebong dan buzzer begitu ya, hoak dan sebagainya. Wah, para elit parpol lupanya memutuskan secara sepihak tanpa mengangkat aspirasi kader-kadernya, sehingga para kader-kader yang banyak yang berseberangan dengan partai elit. Ya bisa saja seperti itu begitu ya, bahwa Anies Baswedan sekarang dituduh sebagai bapak politik identitas dan sebagainya, sekarang tak terbukti dan terbantahkan dengan adanya prestasi Anies Baswedan yang sangat luar biasa begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Saya kutip dari Gelora ya, indikator ya, dari survei indikator pemilih Golkar, PKB, P3 dan PAN ya di Jakarta pilih Anies Baswedan. Benarkah seperti itu? Mari kita baca. Survei indikator politik menunjukkan basis pemilih baca pres Anies Baswedan memang masih didominasi oleh DKI Jakarta. Hampir pemilih mayoritas parpol di Jakarta ingin Anies jadi capres di 2024. Menurut temuan survei, Anies banyak didukung oleh berbasis pemilih Golkar, PKB dan PAN dan P3. Di Jakarta ya, Anies juga didukung oleh Demokrat, PKS dan Nasdem, PSI hingga Prindo di Jakarta ya.
Bahkan ya PDP solid mendukung Ganjar, Gerindra relatif solid dukung Prabowo tapi masih ada hampir sepertiga yang pilih Anies dan 16% pilih Ganjar. PKS jemaahnya solid ya sama keputusan elit PKS ya 78% pilih Anies Baswedan. Tapi ada yang bocor ke Ganjar kata Direktur Eksekutif Indikator Burhanuddin Muhtadi dalam paparan survei virtual ya. Demokrat mayoritas pilih Anies meski tak sesolid PKS ya. Nasdem juga solid 60,7% memilih Anies ya. Pemilih Ganjar datang dari PKB dan Golkar ya. Ini pemilih Ganjar datang dari PKB Golkar ya ujar dia. Dalam simulasi 10 capres ya dipilih Jakarta ya, Anies ada di puncak survei dengan elektabilitas 36,8% dan diikuti oleh Ganjar 29,5% dan Prabowo Subianto 14,3%. Artinya apa? Artinya adalah bahwa mayoritas 78% pemilih PKS di Jakarta ingin Anies Capres Baswedan ya, dan bahkan 61,7% pemilih Golkar, 61,5% pemilih PAN dan hingga 54,5% pemilih Demokrat. Artinya ya kita melihat dari beberapa partai ya ada yang memang kader-kadernya mendukung Anies Baswedan walaupun tidak sebanyak itu ya, tidak sebanyak signifikan begitu, tapi melihat dari 4% dan 3% atau 20% itu menunjukkan bahwa ada yang mendukung kepada Anies Baswedan. Ini sangat layak sekali begitu kan, baik dari PKB mungkin ya, baik dari P3, kemudian PAN dan Golkar, bisa saja seperti begitu. Yang menjadi otoritas semuanya 100% itu dari Partai Gerindra, tetap mendukung Pak Prabowo di situ begitu ya. Ini masih ada kekuatan Anies salah satunya di DKI Jakarta. Anies peringkat 1 disusul Ganjar, lalu Pak Prabowo. Walaupun ya positif nasional tapi di DKI Jakarta cenderung tertinggal ya, ujar Burhanuddin. Bahkan survei indikator politik Indonesia ini dilakukan pada periode Februari 2023 ya, 2021 sampai 2003 Maret dengan sampel berbasis 820 orang. Kemudian dilakukan oversample di Dapil DKI Jakarta. Ya, kalau kita analisis ini sebanyak 26 ya responden, artinya menunjukkan bahwa baik dari Partai P3, dari Partai Golkar, terus kemudian di Partai PAN dan PKB itu ada yang mendukung Anies Baswedan ya. Tidak tahu siapa mereka. Tapi kalau kita melihat hampir 10%, 20% mungkin dari beberapa partai, sebagian partai begitu ya, yang kemudian mendukung Anies Baswedan. Ya, bahkan ya tidak murni begitu kan ya. Misal kader-kader Partai Golkar tidak murni mendukung kepada Pak Prabowo atau kepada Pak Ganjar. Itu ada pilihan kepada Anies Baswedan. Entah mereka siapa begitu ya. Bahkan ini ya respondennya diwawancari dengan metode ya tatap muka dan margin of error-nya kurang lebih 3,5% dan tingkat kepercayaannya 95%. Ini dikutip dari kumparan.com ya. Ini menunjukkan bahwa hasil ya dari ini menunjukkan bahwa ya bisa saja dari hasil survei ini menunjukkan bahwa ya dari beberapa partai ya Anies yang diinginkan untuk menjadi capres di situ. Ternyata di DKI Jakarta itu sangat kuat sekali, apalagi dari Partai Nasdem begitu ya, yang kemudian mengkritik habis-habisan Anies Baswedan, tapi tahu-taunya mendeklarasikan Anies Baswedan di situ begitu ya. Artinya ini banyak sekali, walaupun ya Partai PSI kemudian ya ada yang kadernya mendukung Anies Baswedan walaupun itu sudah dipecat begitu di situ begitu kan, tetapi banyak sekali pro dan kontra di situ begitu kan. Jadi tidak murni 100% begitu. Yang menjadi murni 100% itu adalah PDIP, terus kemudian Gerindra, dia mendukung calonnya masing-masing. Dia 100% ya. Sekitar ya kalau nggak salah 95% begitu ya. Jadi tidak murni mendukung langsung begitu ya. Tetapi dari partai-partai lain saya kira ya banyak yang mendukung Anies Baswedan. Kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube dari Podcast Rakyat ini.